يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barakah, akhirna fillah Al-Ustaz Rusli SPDI mata'anallahu bituli hayatihi, akhirna fillah Ustaz Abdul Khaliq, Ustaz Ahmad Jalaluddin, sesepuh kita Bapak Haji Arbi, dan seluruh para pengurus, para sesepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insyaallah semuanya penuh dengan keberkahan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua, contoh kita semua. Semoga kita bisa mengikuti, meneladani beliau dalam segala ibadahnya, akhlaknya, ahwalnya, dan adat-adat kebiasaannya. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, bil khusus Aminah Ki Haji Abdul Rashid, Haji Abdul Kiram, kedua orang tua kita yang kita cintai, sebutin namanya masing-masing, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha
taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah sampai halaman 37 ya. Sekarang maqalah yang ke 18 ya. Nah, tengah-tengah tuh dari bawah 16. Kemarin kurang sedikit ya, kurang 2 baris. Ada waqala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Ini setiap menyebut nama beliau gitu tuh. Karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Itu secara i'rab namanya jumlah mu'taridah. Dia laisa lahu la mahalla lahu minal i'rab. Doa aja. Semoga Allah memuliakan beliau dan Allah ridho kepadanya. Apa kata beliau? Ni'mal muwazarati al-musyawaratu wa bi'sal isti'dadi al-istibdadu. Sebaik-baiknya muwazarah. Ini kata muwazarah ini kata kalau zara'a atau zawarah punya muatan yang jelek ini. Ya. Sebaik-baiknya katakanlah perkumpulan yang jelek itu al-musyawarah. Atau di situ masih ada musyawarah. Wa bi'sal isti'dadu, dan sejelek-jeleknya isti'dad persiapan ada al-istibdadu. Apa istibdadu? Kalau bahasa kerennya otokrasi. Jadi sebuah kesewenang-wenangan gitu ya. Wal masyuratu bisukuni syin. Jadi kata masyurah ini ada 2 penyebutan. Boleh masyurah berarti syinnya disukunin. Ya. Boleh juga syinnya ini kalau masyurah berarti syinnya diropakan, ya. Tapi kalau disukunin maswarah atau masyurah gitu ya. Wal masyurah atau maswarah bisukuni syin. Sinnya disukun berarti mas. Kemudian wa fathul wawi, huruf wawunya dikasih fathah maswa. Nah, gitu. Ya, maswarah. Atau bidom bisin. Kalau sini baca dhammah masu. Nah, gitu. Basukun wawi, o-nya sukun maswarah. Jadi nyebutnya boleh 2 penyebutan. Wal maqalatu tsaminata asyarah, dan maqalah yang ke-18. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna fi jam'il mali khamsata asya'a min sifatil madhmumah. Sesungguhnya dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara, ya, dilihat dari sifat-sifat yang tercela. Artinya dia ngumpulin harta, ya,
Ada 5 suasana yang kagak bagus, yang negatif lah. Pertama, al-ana'a fi dhillati, al-ana'ai adzillatu wa husulil masyaqqah. Apa ana itu? Payah, letih, capek. Kan orang ngumpulin harta kan gitu, ya, ada capeknya. Orang kerja dari pagi sampai sore, ya, keringet semuanya, pikiran, tenaga. Al-ana ai adzillah, rendah, wa husulil masyaqqah, dan dia pasti dapat kesulitan fi jam'ihi ai al-mali, dalam mengumpulkan harta. Artinya kagak mudah kita kumpulin harta. Bapak Haji itu pengen ngumpulin harta, pagi-pagi udah buka usahanya, mantap. Ya. Kedua, wasyughlu an dzikrillah ta'ala bi islahihi. Syughul artinya sibuk dia, lupa sama Allah, ya. Bi islahihi, ya, dengan apa? Dengan ay al-mal, dengan mengurus hartanya. Ada orang sampai lupa sama Allah, saking sibuknya, semata-mata karena ngurusin hartanya aja, gitu. Kedua, ya, jadi mengumpulkan harta dari sisi sifat suasana yang negatif. Kemudian wal khaufa min salibihi, takut aja. Takut apa? Min salibihi, dari apa salib itu? Asalnya salib negatif gitu. Ya. Ai akhadahu bil qahri atau bil ikhtilasi. Jadi kita punya uang, punya harta, perasaan takut aja. Takut atau harta kita hilang, diambil secara qahr, secara paksa. Au bil ikhtilas, atau hilang, ya, dengan cara apa? Diambil secara ini, ikhtilas ini, tata uang kita habis aja, tapi nggak kelihatan itu ya, ya, dikorupsi, ditipu gitu ya, gitu. Mana saya cerita, banyak jamaah cerita ketipu sama operator bank, tuh ngaku orang bank padahal bukan orang bank, ya. Wasariqihi ay akhadahu khafiyah, ya, takut aja, takut hartanya diambil, ya, ay artinya diambil secara ringan, gitu. Kemudian berikutnya wahtimala ismil bakhil li nafsihi. Orang kalau ngumpulin harta juga dia ada apa? Ihtimal ismil bakhil li nafsihi. Dia juga mendapat apa? Katakanlah ismil bakhil, dapat gelar orang pelit. Atau dia ngumpulin harta aja kagak bagi-bagi. Ada orang ngeliatin sisi negatifnya jadi. Ya, tuh dia pelit banget itu dia. Kaya doang nggak bagi-bagi. Kemudian wa mufaraqatas salihina min ajlihi. Ya. Ada orang kaya yang gitu, tapi dia menjauh dari orang-orang salih. Ya. Min ajlihi ay min ajli khidmatil mal. Gara-gara dia hanya ingin apa? Ngurusin hartanya aja, akhirnya jauh sama orang-orang saleh. Padahal kata Nabi apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib atas Anda, ya, sering duduk bareng bersama ulama dan dengerin nasihat-nasihatnya. Saya menulis buku tentang majelis taklim aja, majalisus sholihin, hikmah-hikmahnya. Saya pernah sebut ada 6 hikmah. Ya, ini kita duduk bagian ngaji, ini salah satu hikmahnya tazkiyatun nufus. Kita sedang mentazkiyah, membersihin diri kita pelan-pelan, tambah ilmu, ya,
akhirnya mulai dah tadi yang tadinya raghbah dunia mulai raghbah akhirat, yang tadinya sombong ya tawadu. Nah, ini berkahnya menduduk di majlis ini. Yang tadinya goflah, lalai jadi ingat, nah itu. Ya. Nanti ada apa? Lamhah syariah. Ada ulama-ulama besar datang yang memang dia ahlilah, arifillah, itu deketin. Duduk aja bareng itu. Kita dapat nafahatnya tuh. Berkahan daripada ilmu beliau. Gitu ya. Oke, lagi saya aman dua buku tentang Mutiara Ma'rifah. Mutiara Ma'rifah saya kumpulin dari ya, seorang arif billah, Syekh Ar-Rifai. Baik. Wa fi tafriqihi ay al-mali bi ijra'ihi ala sabil khair. Ya. Tadi apa? Dia menjauh daripada orang-orang saleh. Jadi kalau mudhaf ilaih kan punya 3 makna tuh. Nah, bisa min, ila, min, menjauh dari orang-orang saleh. Karena apa? Karena dia menjaga hartanya, takut hartanya kurang, akhirnya kerja terus, akhirnya mengurusin harta terus, jadi jauh sama orang-orang saleh. Kemudian wa fi tafriqihi, ya, pada apa? Menjauhkannya, menjauhkan mal dengan memberikannya di jalan kebaikan. Ada orang-orang punya harta tapi dia pelit dia untuk jalan kebaikan. Khamsata asya'a min sifatil mahmudah. Nah, sekarang 5 perkara dari sisi yang terpuji, ya. Ada orang ngumpulin harta tadi, tinjauan negatifnya begitu tuh tadi. Ya. Sekarang tinjauan yang positifnya. Pertama, rahatan nafsi ay al-badan min at-ta'ab min talabihi ay al-mal. Ya, ada orang jiwanya senang aja. Ya, ay badannya ya rehat daripada capek dalam mencari harta. Ada orang cari harta, itu beda-beda kan ya. Dokter cek aja. Udah berapa tuh? Orang nyangkut capek banget pertama. Dapat 50.000 sehari. Dokter tek ya 250. Ya, 10 orang udah berapa kan? Atau ada orang-orang yang lekasnya begitu tuh, ya. Atau jiwanya santai, ya, kagak capek gitu dari mencari harta. Yang pertama. Yang kedua, wal faragha li dzikrillah. Dia ngumpulin harta, dia bisa faragh, bisa fokus untuk atabattul beribadah ila dzikrillahi ta'ala wal inqita', untuk ingat kepada Allah dan fokus dia ibadahnya. Min hifdhihi ay al-mal, dari menjaga hartanya. Kemudian wal amnu ay adamul khauf, ya, dia merasa aman, ay adamul khauf, kagak khawatir, min salibihi, dari orang yang tadi mencurinya secara paksa, wasarikihi, yang ngambilnya, wa huwal akhdhu min mahruzin bihafidin, yaitu mengambil dari yang terjaga, dari yang terpelihara, atau bimakanin, ya, dari satu tempat bila syubhah, tanpa syubhah. Berikutnya waqtisa basmil karim. Kalau tadi kan dia punya harta, sisi negatifnya tahu dikatakan orang yang bakhil. Ini lawannya, waqtisa basmil karim li nafsihi, dia mendapatkan gelar orang yang karim, orang yang dermawan untuk dirinya. Wa musahabatas salihin li firaqihi,
Kalau yang di atas tadi apa? Menjauhkan ini sisi negatifnya orang punya harta, dia bisa malah berteman dengan orang-orang saleh. Qala ba'dul fusaha, sebagian ahli atau bahasa, pakar-pakar bahasa mengatakan jaudur rajuli habbaba yuhabbibuhu ila abdadihi, kedermawanan seseorang itu membuat dia dicintai oleh lawan-lawannya. Ya, bapak-bapak nih ternyata di desa ini, kampung ini banyak yang gak suka sama kita, tapi kita dermawan aja tuh, kita kirimin tiap bulan tuh dia sembako, lama-lama dia jadi senang sama kita. Ya, kenapa? Karena sedekah itu menutup marahnya Allah, diganti dengan mahabbah, rahmah, begitu. Oleh karenanya kita suami istri ada tahadu, orang yang saling berbagi hadiah itu menimbulkan ada rasa cinta. Bapak-bapak boleh tuh sekali kalau ada rezeki sebulan beliin apa kayak ya isinya tambah sayang. Ya, pesan saya, Pak, kalau udah tua aja nggak apa-apa. Atau beliinnya cincin 5 gram, senang banget. Ya, tahadu. Dari mana-mana pulang dia beliin. Ya, nggak mahal-mahal apa, kudungannya kayak, apalagi kalau beliin bajunya, wah senang banget. Baik. Sebaliknya, ya, apa? Wa bukhluhu gitu, yubghiduhu ila auladihi. Nah ini bukhluhu ay bukhlu ar-rajul, tawawnya wa ataf, lari ke jawdur rajul. Dan kikirnya, pelitnya seorang lelaki, itunya seorang bapak juga yubghiduhu ila auladihi, membuat dia dibenci sama anak-anaknya. Ini bapak sama orang lain baik, sama anak pelit. Anak kan marah-marah juga, komplain. Ya, begitu. Ada orang gitu ya, sama anaknya pelit, sama orang lain baik. Wa qala ba'dul fusaha, dan sebagian pakar bahasa mengatakan khairul amwali mastaraqa hurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran, gitu. Ya, harta-harta yang paling baik adalah yang dapat merubah seorang hamba menjadi orang yang merdeka. Hurran itu merdeka. Ini saya ambil pemahamannya dari kitab lain. Kalau melihat kosakata ini kurang. Wa khairul a'mali, dan sebaliknya, sebaik-baik amal adalah mastahaqqa syukran. Ya, yang apa? Yang amal itu akan membangkitkan rasa ada syukur, itu layak dia harus bersyukur. Istahaqqa, pantas dia bersyukur. Syukur sama Allah, sama manusia tuh. Jangan remehkan bersyukur sama manusia. Man yashkurin nas yashkurillah. Orang tua, ya, sama guru-guru gitu. Apa kata Nabi? Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ini dalil maulid Nabi, misalnya. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, fakafi'uhu, maka penuhilah kebutuhan-kebutuhannya. Fa in lam tastati'u fad'u lahu. Kalau kagak mampu, doa. Kita aman Nabi bersyukur. Ya. Ada istilah begini, gedean mana haflatul maulid,
dengan malam Lailatul Qadar. Ada ulama sampai bertanya seperti itu. Ya, jawabannya tepat, muliaan Maulid Rasul. Dengan sebab ada Maulid Rasul, ada malam Lailatul Qadar, ada Quran, ada semuanya. Ya, jadi lahirnya baginda Rasul itu sebuah keberkahan untuk seluruh alam ini semuanya. Bayangin, Abu Lahab aja gara-gara gembira senang dikasih kabar, Pak, itu keponakannya lahir. Saking girangnya, budaknya dia merdekakan. Ya, katanya apa? Wa kana hadza kafirun tamma dammuhu bi tabbat yada abi lahab wa tab. Ini orang kafir yang benar-benar udah dicam oleh Allah, tabbat yada, tapi setiap malam Senin yukhaffifu, diringanin ya azabnya. Wa mabaluna, katanya, bagaimana kita nih umatnya yang cinta, yang beriman, yang merayakan Maulid Nabi ya. Jadi pesan saya, di mana aja ada Maulid Nabi, hadir. Saya juga lagi menggarap buku itu. Limadza nahtafil, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Begitu. Ini menjadi apa? Menjadi fikrah regenerasi kita terus. Apalagi di Mesir, di Mesir luar biasa tuh. Makanya pas Mesir Indonesia sama tuh. Kalau udah Maulid Nabi udah rame semuanya. Makanan yang kita buat, misalnya satu tumpeng bakwan kayak pisang kayak buat Maulid Nabi, itu berkah banget. Ini udah Maulid belum sih? Belum. Tanggal 4. Jadi yang dengar biasa tanggal 4, jangan lupa untuk masing-masing tuh. Bawa makanan banyak. Ya, rayakan, hadirkan, ajak semuanya. Insya Allah berkah. Ya. Katanya mauliduhu wa haulahu, Maulid Nabi dan seluruhnya yang berkaitan dengan Maulid. Faman fariha bihi, barang siapa yang gembira dengan itu, maka Allah berikan rahmat dan keberkahan. Ya. Taib. Tanggal 4 saya masih di Madinah tuh ya. Tanggal 4 udah di Mekah ya. Taib. Wal maqalah at-tasi'ata asyarata, maqalah yang ke-19, An Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Saya bapak-bapak ini kalau ingat beliau tuh, kalau habis sholat kita salam-salaman itu saya ingat beliau tuh. Beliau pernah ditanya oleh ya, ini kan di masa tabi'in, Syekh, kenapa Syekh ikut-ikutan salaman juga semua? Apa jawabannya? Aku ingin ketika aku bersalaman, aku menemukan orang yang menggetarkan hatiku dan menghantarkan aku kepada Allah. Ya, jadi bapak-bapak kalau aja jangan duduk aja, jangan sholat, jangan. Itu kagak paham tuh. Sholat jangan, kalau salaman semua. Karena setiap kita ini ada nafahat, setiap saudara ini ada syafaat. Barangkali bapak jadi syafaat saya nanti dari terus begitu. Ya, berkah. Udah semusola nggak ada yang kenal nama-namanya, buat itu agak bagus. Kalau bisa memperkenalkan diri siapa-siapa, terus kenal. Inilah kita bangun persaudaraan, ukhuwah, kekuatan, begitu. Bukan ngaji pulang enggak, harus saling itu, saling bisa membantu, kasih manfaat, gitu. Siapa teman-teman sini nih yang kekurangan, kumpulin uang saweran bantuin per bulan, begitu. Ya. Biar berkah pengajiannya semuanya. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Baik, apa kata beliau? La yajtami'u fi hadza zaman. Ya, ini fa'ilnya malun. Diselang dulu dengan jar majrur. Asalnya la yajtami'u fi hadza zamani malun li ahadin illa wa indahu khamsu khisal. Tidaklah bersatu atau ngumpul
harta, ya. Tidaklah bersatu harta pada zaman ini bagi seseorang kecuali wa indahu khamsu khisalin, ya, baginya ada 5 sifat-sifat yang tercela. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Yang disebutkan Imam Ghazali, orang panjang angan-angan, kemudian dia terjebak dalam inzalalta fiha waqa'ta fil ma'siyah. Kalau kita jatuh dalam panjang angan-angan, kita jatuh dalam maksiat. Ya. Apa tuh? Turaqibu ma yastab'idu husuluhu. Artinya mengawasi apa yang membuat jauh apa? Jauh daripada husuluhu, mendapatkannya. Orang tulul amal itu panjang angan-angan, ya, tapi kagak sampai-sampai tuh keinginannya. Kemudian wahirsun ghalibun, yang kedua, hirsu tamak, rakus yang berlebihan, gitu. Farragibu fid dunya malumun, orang yang cinta pada dunia itu tercela. Wa talibu fuduliha madhmumun, dan orang yang mencari kelebihan dunia dia tercela. Kalau dibedain, yang pertama terhina, kedua tercela. Ya, sebahasa doang. War-raghbatu innama tukhtassu bima jawaza haddul hajah. Ya. Yang namanya keinginan itu hanya dikhususkan kepada sesuatu yang bisa melewati haddul hajah, batas keperluannya saja, gitu. Tapi ada orang ini sampai fudul, sampai kelebihan, gitu ya. Wal fudulu innama yantaliqu ala ma zada ala qadril kifayah. Nah, dia bicara tentang fudul. Nanti fudul itu bukan makanan doang. Ada fudul dalam kalam. Fudul dalam kalam. Kalau ngomongnya tuh berlebihan. Misalnya ada cuma ngomongin bola doang tuh. Ya, tadi nonton bola enggak? Nonton. Gimana? Menang Indonesia, Brunei menang. Terus langsung kemana-mana. Ya, ngomong yang malah yakni fudul. Ada fudul makanan, kita ngambil makanan nasi sepiring, saya cukup tuh beberapa. Ini banyak banget semuanya. Fudul lebih, ya. Nanti fudul nazar, lebih memandang, tuh matanya gak habis-habis tuh, pengen lihat lagi terus. Betul, mata udah capek banget, pengen lihat terus aja. Misalnya di HP terus, kalau lihat Al-Quran bagus, ya. Ada 8 hal yang gak pernah puas-puas, di antaranya mata, ya, ketika memandang. Kemudian ini istilah, ya, innama yantaliqu ala ma zada ala qadril kifayah. Yang namanya fudul itu sesuatu yang lebih daripada sekedar kecukupan. Itu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man taraka ad-dunya lil akhirah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Walal akhirata lidunya, dan bukan akhirat untuk dunia. Walakin khairukum, tetapi sebaik-baik kalian adalah man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Ya. Tetapi sebaik-baik kalian adalah orang yang ngambil dunianya juga, akhiratnya juga. Ya, karena dunia ini adalah mazaratul akhirah, ladangnya akhirat. Kalau Bapak benci dunia, bingung kita. Sekarang kita ada di dunia ini. Ya, ada disebut di sini. Bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai sarana media kita untuk
ya, dekat kepada Allah untuk akhirat begitu ya. Taib wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda, ni'mal matiyah, ini dia ya, ni'mal matiyatu ad-dunya, sebaik-baiknya kendaraan, tunggangan, media adalah dunia ya. Fartahiluha itu tuballighukum al-akhirah, maka naikilah dunia itu, tunggangan itu ya, akan tuballighukum, menyampaikan Anda kepada akhirat gitu ya. Jadi jangan dunia di Imam Ghazali itu enggak menghantam dunia habis-habisan. Kita karena kita ada di dunia ini, jadikan dunia itu sebagai media kita. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, kata beliau apa? Ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha gitu ya. Dunia ini tempatnya apa? Dunia ini tempatnya bersedekah, liman sadaqah, bagi orang yang ingin bersedekah. Wadaru najatin, dan dunia ini adalah tempat kesuksesan, keselamatan. Liman fahima anha, bagi orang yang paham dunia. Tuh. Kalau agak paham dunia malah dia terjerumus gitu. Kemudian wadar ghaniyin, dunia ini adalah tempatnya harta ya. Liman tazawwada minha, bagi orang yang ingin berbekal gitu. Kemudian berikutnya wasuhun syadidun, yang kedua. Pertama tadi apa? Tulul amal. Yang kedua suhun syadidun. Suhun itu kata sahih, dalam kitab Bidayatul Bidayah disebutkan kata sahihun itu dia lebih pelit daripada bakhil. Kalau orang bakhil itu dia hanya kagak mau yang ada di dia itu diambil orang lain, bakhil buat dia aja. Kalau sahih lebih lagi, selain dia yang dia punya kagak mau dibagi ke orang lain, dia juga kagak mau ngeliat orang lain bahagia, senang. Asal ngeliat tetangganya punya mobil, mudah-mudahan cepet tabrakan. Ya, jelek-jelek itu sahih. Ya. Wasuhun syadidun, atau terlalu pelit, bakhil, ay bakhlun muta'un. Ya, bakhil yang ditaatin, diikuti gitu. Yang ketiga wa qillatul wara', sedikit wara'. Ya. Ay adamuhu, arti tidak wara'. Wa fal wara'u, apa tuh definisi wara'? Huwa ijtinabu subuhati, menjauhkan hal-hal yang subhat. Ya. Kalau halal kan jelas, haram jelas. Ini subhat, rembang-rembang nih. Orang-orang ini hati-hati. Contohnya, ulama-ulama dulu tuh, dia lagi habis berziarah ke rumah temannya. Atau pas dia pulang perjalanan jauh, ternyata dia pegang lah. Kok dia megang pensil ini? Pensil siapa ini? Kalau kita biasa udah kantongin aja. Tapi orang-orang yang warak dia takut sih. Dijalanin, diantarin. Ini mungkin pulpen antum, cuma pulpen. Dia berjalan sekian ratus meter. Ya, makanan, jual buah-buahan, sebelum dapat izin oleh penjualnya, jangan cobain dulu tuh. Ya, ini juga satu bentuk warak. Apa? Bentuk kehati-hatian. Jangan sampai perutnya masuk hal-hal yang subhat. Ya.
Apa wara? Huwa ijtinabus syubuhati, ya, menjauhkan hal-hal yang rembang-rembang, yang subhat. Khaufan, karena takut, minal wuqu'i fil muharramat, jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Ini yang luar biasa nih, ya. Wakila huwa mulazamatul a'mali al-jamilah. Ada juga definisi lain yang namanya wara adalah dia mulazamatul amal al-jamilah, senantiasa amal-amal itu bagus-bagus, ya. Berikutnya wanisyatul akhirah, lupa kepada akhirat. Qala al-qail, seorang penyair berkata, ya khatibad dunya ila nafsihi, wahai pelamar dunia untuk dirinya. Innallaha fi kulli yawmin khalila. Asalnya inna khalilan laha fi kulli yawmin, ya. Sesungguhnya baginya kekasih di setiap hari. Tastankihul bu'la wa qad wuti'at, ya. Dia tustangkahu, ini larinya ke dunia, ya, istilahnya. Ingin dinikahi itu suami baru, katanya. Waqad wuti'at, padahal di tempat lain dia sudah dicampurin gitu oleh orang lain. Watu'a itu berhubungan. Fi maudhu'in akhar, di tempat lain, minhu, darinya, badilan, sebagai penggantinya. Ma aqbalad dunya li khitabiha, sungguh dunia itu aqbala, menerima, li khitabiha, kepada pelamarnya, ya. Bi qatlihim qatila, liqatlihim, hanya untuk membunuh mereka, qatilan, satu persatu. Ini lamnya lam taukid, la mughtarrun, sesungguhnya saya, ya, sungguh aku tertipu. Wa innal bala, dan sesungguhnya bala itu, musibah itu, ya'malu fi jismi qalilan, ya, akan menimpa tubuh kita secara sedikit demi sedikit. Tazawwadu lil mauti zadan, berbekallah, ya, zadan, sebuah bekal, lil mauti, untuk kematian, ya. Artinya carilah bekal yang sebaik-baiknya, lil mauti, untuk menyambut datangnya kematian. Faqad nadal munadi, ya. Karena apa? Maksudnya ini kan memanggil. Jadi juru kematian sudah memanggil tuh. Ar-rahila, segera pulang. Artinya malaikat Izayah itu manggil terus. Ayo segera pulang. Habis ini siapa lagi nih yang mau duluan? Siapa lagi? Udah siap belum? Ya. Ai irkabu markubakum, artinya naikilah kendaraan Anda. Wasiru, dan berjalanlah, fi tariqil akhirah, di jalan akhirat. Udah, ya. Wal maqalatul 20, wallahu a'lam bissawab. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah besok tanggal 19 Maulid di Al-Ma'mur. Tanggal 20 kalau nggak salah di Haji Uung. Tanggal 21 hari ini dulu, 21 hari apa? Hari santri. Al-Qarabin pun tanggal 22. Hah? 21 ya. 21. Al-Qarabin itu. Yang ada waktu datang nanti. Ya, yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah. Allahumma barik lana fima ataitana wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ilmina wa hilmina wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.